Halo teman-teman semua, balik lagi bareng aku Syarif Sapata. Dan kita sekarang berada di Sapa Daily edisi ke-35. Ya, sekarang aku lagi berada di depan semacam rumah panti jompo ya. Itu banyak lampu-lampunya dihias karena masih suasana Natal ya. Dan hari ini kita pengen bahas sedikit tentang tema hari ini tuh tentang rasa khawatir ya. Jadi kalau kalian punya rasa khawatir yang berlebihan, itu kalian punya beban yang berlebihan, kalian khawatir entah tentang apalah, punya masalah kerjaan, atau kalian lagi punya masalah keuangan, atau apapun itu juga. Jadi kalau kalian punya rasa khawatir yang berlebihan, aku pengen diskusiin di sini karena baru-baru ini aku juga harus dealing dengan rasa was-was dan rasa khawatir, dan aku punya sedikit tips buat kalian. Tapi sebelum kita lanjut dengan tipsnya, mungkin kita jalan-jalan dulu ya, keliling kota Basel malam hari. Ini karena sepedanya baru jadi malam ini, jadi aku nggak sabar untuk keluar naik sepeda teman-teman ya. Jadi kita paksain malam-malam. Dan buat kalian yang suka dengan program Sapa Daily ini, jangan lupa like video ini, subscribe, dan share video ini supaya algoritma YouTube semakin menyebarkan channel ini dan makin banyak teman-teman yang bisa dapat manfaat dari channel ini ya. Dan aku terima kasih banget buat kalian ya. Yaudah yuk, jalan-jalan yuk. Oh ya, by the way, itu kantong plastik warna biru ini sebenarnya official plastik sampah dari kota Basel teman-teman. Jadi sebenarnya kalau di Basel ini nggak semodern di Jerman ya. Kalau di Jerman itu kan ada kotak-kotak sampahnya, di setiap apartemen itu ada kotak sampah. Kalau di Basel kita pakai plastik kayak begini teman-teman. Dan plastik ini kita harus beli, harganya lumayan juga ya satu plastiknya ini. Jadi uangnya tuh dipakai tentunya buat iuran sampahnya. Jadi otomatis dengan membeli plastik ini kalian otomatis membayar iuran sampah tadi. Ya teman-teman, balik lagi, jadi temanya itu gimana kita menghindari rasa was-was atau khawatir yang berlebihan ya. Dan ini penting banget teman-teman, karena menurut pengalamanku, dan ini juga udah dikonfirmasi dari orang-orang yang aku dengerin ya, aku yang bukunya aku baca, yang podcastnya aku dengerin, itu bahwa kondisi was-was, kondisi yang ketika kita penuh kekhawatiran itu membuat kita susah untuk menerima rezeki teman-teman ya. Jadi misalnya kalau kalian merasa was-was, itu biasanya kalian kan suka mengeluh ya. Dan biasanya jarang rezeki itu datang ke orang yang suka mengeluh. Rezeki itu biasanya datang orang yang ke orang yang berbahagia, orang yang merasa berkecukupan, orang yang berterima kasih ya. Jadi buat teman-teman yang merasa lagi punya banyak masalah, selalu was-was, itu biasanya rezeki kalian nggak kunjung datang biasanya. Kalau di video sebelumnya aku bilang itu, kita kalau dalam kondisi was-was, kalau kita dalam kondisi stres, itu kita kita jadi badan kita atau kepala kita itu dalam kondisi survival ya. Dan ketika kita dalam kondisi survival, maka kita biasanya itu tidak siap untuk menerima hal-hal yang lebih besar daripada kebutuhan basic kita ya. Jadi kalau kalian lagi di kondisi survival, itu kalian bakal sudah happy banget untuk menerima hal-hal yang kecil, hal-hal yang basic. Kalian nggak bakal bisa bermimpi hal-hal yang besar ketika kalian dalam kondisi survival. Itu biasanya seperti itu ya. Makanya bagaimana caranya kita harus menghindari was-was yang berlebihan, rasa khawatir yang berlebihan ini ya. Dan ini ada tipsnya nih. Jadi tips yang pertama teman-teman, yang paling penting sekali ya, ini langsung ku kasih di nomor 1 aja tips ini, bahwa coba deh kalian lihat ke belakangnya, kalian lihat ke masa lalu kalian. Nggak ada sesuatu apapun yang terjadi dalam diri kalian itu yang sia-sia teman-teman. Coba kalau kalian lihat ke belakang lagi, kalian pikir lagi ya. Mungkin jangan terlalu dekat ngelihat ke belakangnya, tapi yang agak jauh-jauh gitu. Semuanya itu ada pelajarannya, semuanya itu ada bermanfaatnya ya. Semua yang terjadi pada diri kalian, semua hal-hal yang telah terjadi pada kalian, yang datang ke kalian, yang pergi dari kalian, itu semua ada tujuannya, ada manfaatnya. Dan ini aku bisa ngelihat ke belakang sejauh aku bisa mengingat itu ya teman-teman ya. Sejauh aku diberi ingatan gitu.
Nggak ada satu hal pun yang terjadi dalam hidupku yang sia-sia. Bahkan yang dulu aku mikir itu adalah hal yang buruk, hal yang benar-benar membuat aku sakit, yang benar-benar membuat aku pedih, membuat aku merana. Semuanya ternyata ada tujuannya setelah kita recap ya, beberapa waktu setelah itu gitu. Dan itu semuanya menjadi pelajaran buat aku. Aku pikir seandainya hal-hal yang dahulu itu tidak terjadi, mungkin aku tidak sekuat saat ini. Mungkin aku tidak bisa menerima hal-hal yang sekarang aku miliki gitu kan, karena aku belum siap, belum ready. Jadi sekali lagi jangan terlalu khawatir, karena semua yang terjadi sama kalian hari ini, saat ini bakal kalau kalian nanti di masa depan melihat ke belakang, kalian bakal tahu gitu ya, ternyata bahwa apa yang terjadi sama kalian ini semuanya bermanfaat gitu, tidak sia-sia. Oke? Itu tips nomor 1 dan itu tips yang paling penting ya menurutku ya. Tips kedua teman-teman, kalau kalian lagi dalam masalah, kalian lagi was-was, jangan pernah berharap bahwa segala sesuatunya itu menjadi lebih mudah ya. Jangan berharap bahwa kedepannya kalian tidak mengalami hal itu lagi. Tapi berharap bahwa kalian menjadi lebih baik di kemudian hari ya. Berharap bahwa kalian di kemudian hari itu lebih bisa waspada dan kalian mempunyai skill yang lebih sehingga kalian tidak lagi was-was ketika kalian dihadapkan dengan situasi yang sama gitu. Jadi tips selanjutnya teman-teman, bagaimana caranya kita berpikir positif ya. Jadi kalau kalian berpikir negatif, setiap harinya terserah apa aja yang terjadi pada diri kalian ya. Setiap hari itu kalian bisa nemu aja yang negatifnya. Kalau orang udah lagi mencari kesalahan orang lain, pasti kalian nemu kesalahan orang lain tersebut ya. Tapi kalau kalian berpikir positif, itu maka akan beda ya hasilnya ya. Jadi mungkin sesuatu yang bagi orang lain masalah, buat kalian itu bukan masalah gitu kan. Karena kalian selalu berpikir positif. Kalian tidak mencari-cari keburukan, kejelekan gitu ya. Karena apalagi di masa pandemi kayak gini teman-teman ya. Kalau masa pandemi kayak gini, orang itu jadi kalau ada penyakit sedikit atau merasa badan gak enak sedikit, ada simptom-simptom sedikit, langsung was-was, langsung khawatir gitu ya, langsung kayaknya gimana gitu. Padahal setiap simptom ada peribahasanya kalau nggak salah ya. Setiap simptom yang terjadi pada badan kalian, kalau kalian lama nge-google-nya, kalau kalian ke internet, cari Google, itu semua simptom itu mematikan teman-teman. Jadi pasti bahkan dari batuk aja ya, dari batuk aja kalau kalian lihat simptom-simptomnya, mungkin bisa jadi itu ternyata batuk itu mematikan teman-teman ya. Jadi ini cuman masalah positive thinking aja ya. Bagaimana kita melihat segala sesuatunya itu secara positif. Karena dari pikiran yang positif, kalian bahkan bisa menyembuhkan penyakit teman-teman. Bahkan ada cerita bahwa orang yang kena kanker tidak ikut kemoterapi, hanya dari pikiran positif aja dia bisa sembuh gitu kan. Atau dari placebo effect misalnya, kalau kalian yakin terhadap sesuatu itu bisa menyembuhkan kalian, itu maka zat yang tak ada obat yang nggak ada zatnya pun bisa bermanfaat buat diri kita gitu. Jadi semuanya tuh berawal dari pikiran teman-teman ya. Jadi usahakan selalu berpikir positif. Ya, tips selanjutnya yang ini juga sangat penting juga, dan ini aku juga sering lakukan teman-teman. Kalau aku merasa aku khawatir, aku lagi ada tugas, kerjaan, masalah dengan orang lain gitu, itu aku tuliskan ya. Aku coba ingat-ingat apa masalahnya sebenarnya. Itu terus aku tulis di kertas. Kalau nggak di kertas, kalian coba ingat-ingat gitu ya. Kalian coba ulas di kepala kalian sebenarnya apa sih masalahnya ya. Jadi next time kalau kalian punya masalah, kalian ambil secari kertas, kalian tuliskan sebenarnya apa masalahnya. Terusnya kalian list apa yang bisa kalian lakukan ya untuk mencegah atau untuk menyelesaikan masalah tersebut teman-teman. Jadi sebelum kita berpasrah diri, kita harus tentunya menghadapi masalah itu secara rasional ya. Jadi jangan kita lepas tangan gitu. Kita lihat, kita analisa masalah yang ada, terus kita cari jalan terbaik untuk menyelesaikan masalah tersebut gitu. Kita list opsi-opsinya apa aja untuk bisa menyelesaikan masalah tersebut. Misalnya kalian dililit hutang gitu ya. Itu permasalahan yang banyak sekali menurutku, aku dengar ya. Jadi orang kelilit hutang, terus bingung mau bayarnya gimana, ngutangnya sama rentenir misalnya. Itu terus kalian coba list opsi-opsinya apa aja gitu. Apakah kalian harus jual properti,
harus minjem uang ke orang lain atau untuk menggali lubang yang satunya gitu kan. Pokoknya semua kalian tulis ya, brainstorming apa aja yang bisa kalian lakukan untuk menyelesaikan masalah tersebut. Jadi jangan cuma dipikirin, diindep-indepin gitu aja ya. Kalau udah terlatih ini dengan menuliskan di secari kertas, mungkin kalian ke depannya kalau kalian punya masalah, kalian bisa kayak mikirin gitu, membayangkan bahwa kalian menganalisanya tuh di kepala aja gitu kan. Tapi sangat dianjurkan, khususnya buat masalah yang besar ya, itu kalian tulis di kertas opsi-opsinya, terus kalian lakukan sesuai prioritas yang kalian tulis tadi ya. Jadi kalau misalnya kalian punya hutang yang besar sekali, terus salah satu opsinya yang paling terbesar, yang paling cepat, yang paling mudah itu mungkin menjual properti gitu, menjual rumah kalian misalnya ya. Ini cuman contoh aja gitu kan. Ya coba udah lakuin gitu. Jangan ditunda-tunda lagi, karena semakin ditunda mungkin kalian bakal semakin stres gitu kan. Jadi benar-benar kalian tuliskan apa aja solusinya. Ya mungkin salah ya, mungkin kalau aku belum pernah sih kelilit utang sampai banyak banget, jadi mungkin salah opsinya bukan jual properti ya, mungkin opsinya minjem uang ke bank dengan bunga yang lebih murah gitu mungkin ya, itu lebih bagus gitu. Aku pernah punya utang gitu, tapi menurutku itu bukan utang yang luar biasa besar gitu ya. Sebenarnya besar juga sih. Dulu utangku tuh paling besar 20.000 euro teman-teman. Jadi sekitar 300 jutaan. Mungkin bagi banyak orang besar ya jumlah 300 juta itu. Tapi karena aku tinggal di Eropa gitu, jadi 300 juta itu masih dalam angka yang wajar buat aku waktu itu ya. Dan salah satu opsinya waktu itu yang aku tulis ketika aku pengen keluar dari hutang itu adalah meminjam kredit di bank dengan bunga yang lebih rendah daripada bunga kreditku yang sekarang, yang waktu itu ya, maksudnya. Sehingga aku bisa mengalihkan kredit tersebut dan lebih mudah aku untuk membayarnya. Jadi aku tidak terbebani bunga yang begitu besar ya. Itu salah satunya. Ya, jadi intinya tuliskan masalah tersebut di kertas dan bikin list apa aja opsinya yang bisa kalian lakukan, dan lakukan sesuai dengan opsi yang terbaik ya. Jadi yang terbaik kamu lakukan. Kalau nggak bisa, lakukan step kedua dan seterusnya. Oke? Dan tips terakhir adalah berpasrah diri teman-teman. Jadi kalau kalian udah melakukan semua hal yang kalian bisa lakukan, kalau kalian sudah melakukan semua tips yang aku ceritain tadi ya, nggak ada lagi jalan selain berpasrah diri teman-teman ya. Jadi kalian menyerahkan semuanya pada yang kuasa gitu kan, karena kalian sudah melakukan semuanya yang kalian bisa gitu. Kalian tidak berdiam diri, kalian tidak tidak males-malesan, tapi kalian berusaha secara aktif untuk menyelesaikan masalah yang kalian punya gitu. Tapi kalau itu tidak juga membantu gitu, ya udah berpasrah diri, kalian menerima gitu kan, menerima masalah tersebut dan ya hadapi dengan senyuman gitu kan, hadapi dengan senyuman, karena bisa jadi akhirnya itu sebenarnya tidak terlalu berat seperti yang kita pikirkan teman-teman ya. Ya itu aja teman-teman tipsnya. Jadi semoga tips-tips tadi bermanfaat buat kalian ya. Jadi semoga kalian nggak was-was, nggak terlalu khawatir yang berlebihan ya, karena semuanya sebenarnya tuh ada manfaatnya ya, sebenarnya ada tujuannya segala sesuatu yang terjadi dalam hidup ini. Dan sekalipun kalian mengalami kegagalan itu adalah suatu proses teman-teman, karena setiap orang itu pasti pernah mengalami kegagalan ya, baik kecil maupun besar. Dan kalau kalian melihat ke belakang kegagalan tersebut, mungkin kalian bakal sadar bahwa kegagalan yang udah kalian alami itu sebenarnya pelajaran yang bagus sekali buat kalian, dan membuat diri kalian lebih kuat ya. Diri kalian yang saat ini tuh lebih kuat dan lebih siap untuk menerima tantangan yang lebih besar lagi. Karena bumi ini ya memang seperti ini teman-teman. Bumi ini penuh rintangan dan masalah itu selalu pasti akan datang gitu ya. Jangan takut menghadapi masalah, karena masalah nggak bakal berkurang deh. Yakin deh. Aku dari dulu sampai sekarang selalu aja punya masalah gitu. Aku mikir, wah nanti kalau lulus kuliah pasti masalah ini akan lebih berkurang. Ternyata nggak teman-teman.
udah dulu kuliah, waktu masih zaman kuliah masalahku ada apa gitu, dan sekarang setelah kerja, setelah berkeluarga ada juga masalahnya, jadi nggak berhenti. Jadi memang harus kita hadapi aja ya. Ya udah teman-teman, sampai di sini dulu aja. Semoga tipsnya bermanfaat dan sehat selalu. Sampai jumpa lagi di video-video berikutnya. Bye bye. Ya, waktunya pulang dan kita harus pakai sarung tangan ini nih biar nggak dingin. Ini dingin banget nih, kakiku aja pakai sepatu kulit gini aja dingin teman-teman ya. Ini udah beku jempolku. Yaudah yuk, berangkat yuk. Tapi sayangnya di sini nggak boleh naik sepeda, kita harus jalan ya. Karena ini zona pejalan kaki teman-teman. Nanti kalau kita udah lewat sebelah sana baru kita bisa naik sepeda lagi. Ini kurang lebih jam 11 malam dan sepi sekali seperti biasa. Tapi ini memang lagi lockdown ya. Lockdown mini, jadi wajar kalau sepi seperti ini. Tuh, masih ada orang yang lari-lari ya. Sama kayak aku. Lari malam-malam. Wah, sepedaku ini smooth banget teman-teman. Setelah di upgrade.